Proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat berubah menjadi tragedi, pemirsa. Ledakan dahsyat yang terjadi saat kegiatan tersebut menewaskan sedikitnya 13 orang. Ya, seperti inilah pemusnahan amunisi yang dilakukan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemirsa. Pemusnahan amunisi kadaluarsa merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakai. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis itu justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar. 13 orang meninggal dunia, 4 orang dari unsur TNI dan 9 orang dari warga sekitar. Seluruh korban saat ini sudah berada di rumah sakit. Ya, lalu seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada Iman Fajar yang saat ini sudah berada di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi, Iman. Informasi terbaru dari lokasi Anda seperti apa? Ya, selamat pagi Putri, Arif dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari RSUD Pamengpeek, Garut, Jawa Barat, di mana kalau semalam ini dari 13 jenazah, ini baru 9 yang teridentifikasi. Namun informasi terbaru dari 13 jenazah ini sudah seluruhnya teridentifikasi dan sudah ada 4 jenazah yang telah diberangkatkan dari RSUD, di mana 4-4-nya merupakan anggota TNI yang diberangkatkan pada pukul 2 pagi tadi. Dan untuk kondisi terkini di RSUD Pamengpeek ini masih banyak juga keluarga korban, terutama yang korban merupakan masyarakat sipil, masih menunggu untuk menemui jenazah di ruang jenazah RSUD Pamengpeek ini. Kami sudah bersama dengan salah satu keluarga korban yang ada di RSUD Pamengpeek. Selamat pagi, Kang. Ya, pertama-tama kami turut berduka, Kang, Mbak, atas meninggalnya almarhum. Ini mungkin boleh dijelaskan, Kang Anjar ya, Kang Anjar dan Mbak Nita ini sebagai keluarga dari korban yang mana, mungkin biar TV One tahu, Kang. Ya, saya mungkin sebagian keluarga dari almarhum Pak Yus ya. Pak Yus sama Pak Awar ya. Anwar ya. Itu adik kakak. Kang Anjar ini sebagai keponakan. Kalau boleh tahu nih, Kang, keluarga ini mendengar berita dukanya kemarin ini seperti apa sih, Kang? Siapa yang memberitahu dan juga kapan diberitahunya mengenai berita duka ini? Ya, untuk pemberitahuan berita duka kemarin mungkin ya ada informasi juga ke keluarga. Dan mungkin kami sebagai keluarga itu sangat terpukul ya, karena terpukulnya kita itu korbannya 2, ya, adik kakak sekaligus gitu. Mungkin iya, Pak Iyo sama Pak Anwar itu. Oke, Kang Anjar dan Mbak Nita, ini kalau boleh tahu dari Pak Yus dan Pak Anwar ini seperti apa sih mereka ini kesehariannya, terutama dengan keluarga, seperti apa mereka ini? Ya, khususnya untuk Pak Yus ya, untuk Pak Yus dan untuk Pak Anwar juga. Mungkin untuk Pak Yus itu selain di bidang membuka amunisi ini, beliau juga emang bertani, Pak. Bertani ya, berikut sama Pak Anwar juga, ya, bertani. Kira-kira Kang Anjar tahu nggak sih sebenarnya apa yang kemarin ini akan mereka berdua lakukan saat itu? Karena kan yang kita tahu kan sebenarnya untuk meledakan amunisi kan harusnya tidak ada masyarakat sipil ya. Tapi sebenarnya apa sih yang waktu itu dilakukan sama mereka berdua bisa ada di situ, Kang, kalau boleh tahu? Ya, mungkin untuk kemarin ya kejadiannya, mungkin kalau Pak Yus itu udah lama juga ya, mungkin dari anggota sipilnya gitu, mungkin kalau bisa bilang koordinator anggota sipil. Dan untuk proses membukanya itu emang kita itu membuka amunisi karena diambil yang tembaganya itu, Pak, ambil tembaganya itu, dan itu bisa istilahnya bisa dijual lah gitu, maksudnya bisa dijual gitu. Nah, ini Kang Anjar dan Mbak Nita sebagai keponakan, kalau boleh tahu keluarga inti dari Pak Anwar dan Pak Yus ini ada di mana, keberadaan apa di sini? Untuk keluarga intinya mungkin ini salah satunya istri saya Nita ya, itu keluarga, sama yang di sana, Pak, itu anaknya, Pak. Ya.
yang Boleh wawancara Banita. Ini Banita berarti saudara dari Pak Anwar sama Bapak Yus. Iya. sebagai apanya nih? Ponakan. Iya, ponakan. Kemarin saya dikabarin pas dari Bandung. Dari Bandung ngabarin jam 1 siang. Saya kesini jam 3. 3 nyampe jam 9 malam. Kemarin gak sempat kesini, di rumah dulu. Ya langsung kesini hari ini. Baru kesini hari ini. Untuk dari keluarga sendiri, apakah sudah sempat melihat kondisi dari jenazah? Belum. Pertama semalam kita tidak boleh masuk ya, untuk masih di dalam identifikasi ya semalam, karena yang satu itu udah hancur mungkin ya, yang satu itu masih ada gitu badannya. Cuma kalau yang satu itu udah hancur dan udah nggak bisa dikenali gitu. Tapi sekarang udah kayaknya udah beres yang 2 itu, yang kakak beradik itu, Yus sama Anwar juga ya. Pak Yus dan Pak Anwar ini merupakan salah satu dari 4 yang kemarin belum teridentifikasi ya? Betul Pak itu. Dan sekarang tinggal nunggu beberapa yang mau diidentifikasi belum beres gitu sekarang. Mungkin terakhir nih Kang, Mbak, mungkin rencananya dari keluarga dari almarhum ini akan disemayamkan di mana kalau boleh tahu? Di Butak Batek. Udah di Butak Batek udah daerah Tegal Gede kalau nggak salah. Iya. Tegal Gede. Udah disiapkan tadi pagi. Udah mulai disiapkan. Rencana pemakamannya kalau boleh tahu kapan nih, Mbak? Kalau bisa hari ini langsung dimakamin, soalnya udah mulai proses penggalian dan mau dibarengin, maksudnya mau di samping. Kang Anjar, Banita, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan kami turut berduka. Semoga almarhum dapat diterima di sisinya, karena memang beliau juga tengah bertugas juga kan untuk keluarganya, untuk dapat kemudian memberikan terbaik dan keluarga. Tentunya seluruh pemirsa TV One dan juga seluruh masyarakat Indonesia berdoa yang terbaik untuk almarhum. Terima kasih Kang Anjar, terima kasih Banita. Selamat beraktivitas kembali Kang. Mbak. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan salah satu keluarga korban, dan memang infonya keluarga ini masih belum dapat menemui jenazah yang ada di kamar jenazah di RSUD Pamengpek ini. Rencananya beberapa saat lagi dari pihak Pangdam 3 Siliwangi dan juga Polda Jabar akan menggelar konferensi pers hasil temuan dari ledakan yang berlangsung kemarin antara pukul 9 hingga 9.30 pagi kemarin, di mana memang yang menewaskan sebanyak 13 orang, yakni 4 orang merupakan anggota TNI dan juga 9 orang merupakan anggota sipil. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana dari Polda Jabar, terutama dari ada Inavis, ada juga dari Bidokes dan juga DVI, ini sudah mulai mendatangi kamar jenazah di RSUD Pamengpek sejak pagi hari ini, dan kita akan menunggu kedatangan dari Kapolda juga dan juga Pangdam 3 Siliwangi untuk kemudian memberikan statementnya kepada masyarakat terkait musibah yang menimpa 13 orang ini pada kemarin di kawasan Garut, Jawa Barat. Sementara itu laporan kami dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Baik. Iman Fajar, tentunya perkembangan terbaru informasi kita terus tunggu ya dari lokasi Anda mengenai juga semua jasad yang sudah teridentifikasi, dan artinya sudah tidak ada lagi yang masih membutuhkan data-data tambahan gitu ya. Sudah berhasil diidentifikasi, dan perkembangan terbaru tentunya akan terus kami hadirkan informasinya secara langsung beserta dengan rekan kami Iman Fajar dari lokasi. Pemirsa, kami akan jeda dulu sejenak. Masih ada informasi lainnya ya yang tentunya kami siapkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.